Ketika para laskar itu mati, udahlah mati sia-sia, donasinya dikorupsi, dan yang sampai ke korban itu, keluarga korban, juga belum tentu segitu gitu. Apakah 272, apakah 227, atau cuma 2.200.000, kita nggak pernah tahu gitu. Karena nggak ada saksinya sudah dibayar masing-masing 5 juta. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kebohongan yang pernah kita lakukan. Kali ini saya akan cerita sekitar kebohongan-kebohongan yang ada begitu. Jadi kalau kita ingat beberapa waktu lalu, itu ada laskar FPI mati ditembak polisi. Menurut kita itu ya mati sia-sia begitu, tapi bagi mereka laskar ini mati syahid, mati harum namanya, pahlawan dan seterusnya. Dan ketika narasi-narasi pembelaan terhadap orang yang mati ini dimunculkan, ada orang ngambil kesempatan bikin donasi gitu. Ya dimunculkanlah cerita-cerita, ayat-ayat, cerita penuh derita, cerita air mata. Pokoknya termehe-mehe lah sampai bikin orang itu tergerak hatinya untuk menyumbang. Ya nggak jelas juga nyumbang untuk apa gitu. Tapi ya itu emosional saja. Menurut orang yang menyelenggarakan ini, sumbangan mencapai 1,7 miliar. 1,7 miliar. Tapi menurut beberapa orang lainnya, katanya sih lebih, bahkan sampai 3 miliar. Kita tidak pernah tahu gitu apa yang benar, tapi katakanlah 1,7 miliar itu benar. Katakanlah benar. Dan kemudian para kadrun-kadrunista itu menuntut agar dibuka dan secara transparan di print out buku rekeningnya, supaya kita semua tahu apakah sudah disalurkan atau masih ada di bank begitu. Karena sudah tertekan seperti itu, yang menyelenggarakan donasi ini akhirnya klarifikasi, bikin apa namanya? bikin presentasi katakanlah begitu. Terus bikin bukti kwitansi penyerahan katanya. Yang lucu dari kwitansi ini adalah tulisannya salah-salah. Di nominalnya 272, tapi di kalimatnya 227. Itu satu. Ada juga yang salah tulis terus dicoret-coret. Tapi kalau Anda perhatikan ya, jadi saya tuh juga pernah menyalurkan donasi seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, kwitansi ini semuanya serupa begitu. Kalaupun kita kasih donasi itu, kita siapkan kwitansinya dari rumah, dan itu ya memang kita sendiri yang nulis begitu, ya wajar saja kalau serupa. Tapi untuk sampai salah tulis dan tidak jeli melihat angka-angka atau kalimat yang dituliskan, ini satu hal gitu. Bagaimana bisa nominal dan angkanya itu nggak sama? Itu sama kayak orang mengaku muslim tapi teriak-teriak bunuh orang, nggak masuk akal gitu, berseberangan gitu. Ya mirip lah sama mereka ini. Nah, yang lebih lucu lagi apa? Dana operasional mencapai 51 juta rupiah. Saya itu ya pernah ngasih donasi begitu, dan saya tidak pernah menghitung dana operasional. Dan kalaupun ada untuk mencapai sebuah tempat, mau kemana sih kok sampai 51 juta nih, mau kemana gitu? Beli tiket, beli bensin, apa iya sampai segini gitu? Apa sampai sebesar itu gitu? Itu nggak masuk akal. Dan lebih lucu lagi apa? Katanya orang yang mendampingi penyerahan donasi itu dikasih masing-masing 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Ya ini sih jelas sudah bukan lagi aksi sosial untuk kemanusiaan atau untuk para laskar, tapi ini sudah bisnis begitu. 5 juta itu bukan bayaran yang kecil. Udah bisnis. Nah, untuk menunjukkan kelucuan selanjutnya, kita lihat saldonya. Saldonya 17 juta. Kalau saya dari pihak yayasan begitu, memang selalu ada saldo yang kita sisakan. Entah itu untuk operasional selanjutnya, untuk penggalangan donasi selanjutnya, entah itu untuk membiayai organisasi. Itu selalu ada memang begitu, sekian persen. Tapi ini kan urusan pribadi, bukan yayasan gitu. Yang menyelenggarakan ini pribadi. Ngapain masih ada saldo? Terus saldonya ini mau dibuat apa gitu? Buat dia pribadi kan nggak bisa.
Kalau untuk menyelenggarakan donasi selanjutnya nanti gitu, mau adain donasi lagi, donasi apa? saya dan yang nggak habis pikir. Jadi ketika para laskar itu mati, udahlah mati sia-sia, donasinya dikorupsi, dan yang sampai ke korban itu, keluarga korban juga belum tentu segitu gitu. Apakah 272, apakah 227, atau cuma 2.200.000, kita nggak pernah tahu gitu. Karena nggak ada saksinya sudah dibayar masing-masing 5 juta. Siapa yang bisa bersuara? Apakah keluarga korban? Nggak mungkin gitu. Keluarga korban nggak mau berurusan dengan ini pastinya. Mereka terima duit, ya sudahlah, bebas. Ini, dan saya juga jadi prihatin karena apa? Rekening yang digunakan oleh penyelenggara ini, penyelenggara donasi ini, diblokir sama pemerintah. jadi kalaupun donasi, kita nggak pernah tahu berapa itu jumlahnya, ya PPATK dan pemerintah mestinya sudah tahu begitu. Kalaupun donasi itu tidak disalurkan, ya tetap nggak bisa dicairkan. Udahlah korupsi, nggak bisa menikmati. Aduh, kasihan banget ini. Jadi sudahlah mereka ini mati sia-sia, donasinya dikorupsi yang sampai juga nggak seberapa, malah jadikan bisnis. Orang yang mendampingi dibayar 5 juta, dana operasionalnya 51 juta, masih ada saldo 17 juta, terus rekeningnya diblokir sama pemerintah. Tapi ini jadi ada hikmahnya begitu, karena ternyata orang-orang ini adalah orang-orang yang tamak akan harta begitu. Jadi omong kosong kalau demo itu soal ideologi, soal semangat kebersamaan, soal memperjuangkan sesuatu, omong kosong. Karena apa? Karena ini buktinya gitu. Kok yang mau demo panas-panasan, kok yang mau demo teriak-teriak, lawang cuma nemenin orang nyalurkan donasi, dikasih 5 juta, apalagi yang demo itu gitu. Pasti mahal bayarannya mereka ini gitu. Dan praktek korupsi ini kayaknya sudah mendarah daging begitu. Jadi kalau misalkan Anda demo sebelumnya 212, 411, macam-macam lah itu, kalau Anda tidak dibayar, berarti bayaran Anda itu dikorupsi sama korlapnya ini, ya kayak gini ini gitu. Kalau Anda cuma dibayar 50.000, korlapnya tuh korupsi gitu. Apalagi nggak dibayar, wah tambah banyak tuh korupsinya. Dan dana FPI yang rekening-rekening yang mencapai 86 kalau nggak salah, yang diblokir itu ternyata salah satunya si akun orang yang menyelenggarakan donasi ini, dan salah satu rekeningnya di luar itu ada dana dari asing. Maka kalau kita ingat, dan sebelumnya itu kan pernah ada orang kedubes Jerman, kedutaan besar Jerman, datang ke kantor FPI meminta klarifikasi. Nah, ini ada hubungannya gitu. Saya nggak tahu apakah ini secara konkret ada hubungannya, tapi ya secara asing-asingnya ini sama begitu. Kan secara logis kita akan bertanya, ngapain kedutaan asing nanya ke FPI? Mestinya kedutaan itu kan nanya ke polisi sebagai institusi sesama pemerintah begitu. Ini nanya ke FPI. Jangan-jangan nanya soal rekening yang mau diblokir itu gitu. Jangan-jangan gitu. Nah, Munarman dan orang-orang FPI bilang bahwa dana asing itu tidak selalu soal asing katanya. Karena FPI itu sering dapat dana dari orang luar negeri atau orang Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, itu masuk akal. Tapi juga bagaimana Anda menjelaskan kedutaan kedubes Jerman datang ke Anda, itu tujuannya untuk apa? Apakah hanya sekedar untuk bela sungkawa atau merapikan rekening dari mereka dulu gitu sebelum ditemukan atau diblokir oleh pemerintah? Itu pertanyaannya. Tapi di luar isu-isu ini, saya bersyukur bahwa ternyata kita jadi bisa melihat wajah sesungguhnya orang-orang FPI ini, bahwa mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang korup, orang-orang yang hanya bergerak kalau dibayar, dan ini semuanya bisnis begitu. Ketika semua rekening diblokir, ketika mereka sibuk berantem dengan sesama kadun-kadunistas terkait donasi dan seterusnya, ketika semua ini dibongkar gitu,
dan bohir-bohir itu sudah kabur, tidak lagi memberikan donasi ya karena rekeningnya sudah mati. Yang kita hadapi hari ini ternyata ketenangan, kedamaian. Ada kasus ada banyak kasus gitu terkait SARA dan yang terpesat jilbab kemarin, tapi itu tidak heboh. Karena apa? Ya karena orang-orang yang sebelumnya bikin heboh, bikin rusuh, bikin bikin provokasi itu sudah gak bisa bergerak gitu. Mereka hanya bergerak karena uang, mereka hanya bergerak kalau dibayar. Ketika rekening mereka diblokir, ketika donasi-donasi mereka di stop, mereka nggak bisa apa-apa. Ternyata itu hikmahnya gitu. Ternyata itu. Dan akhirnya kita tahu bahwa mereka hanya sekumpulan orang-orang yang butuh makan secara gratis dari orang-orang yang mau memanfaatkan provokasi, propaganda politik yang ada di Indonesia. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.